Halo Sobat Industri, selamat datang di Kata Pusdatin. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pertanyaan yang sering banget muncul saat asistensi dan juga di helpdesk. Untuk Sobat Industri yang masih penasaran tentang pelaporan data industri, tonton terus video ini. Halo Sobat Industri, selamat datang di Kata Pusdatin, ruang bicara santai tentang data, industri, dan inovasi bersama saya, Ai. Kali ini kita kedatangan tamu Mbak Diah, seorang statistisi di Pusat Data dan Informasi. Halo Mbak Diah. Hai Mbak Ai, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. baik. Kalau sebelumnya Mbak Diah sudah menjawab pertanyaan dari Sobat Industri tentang pelaporan data industri triwulanan. Kali ini temanya sama, FAQ juga Mbak Diah, FAQ tentang pelaporan data triwulanan tapi lebih rigid, lebih mengambil kasus Sobat Industri yang lumayan banyak pertanyaan masuk helpdesk Mbak, dan juga saat asistensi. Iya, betul banget. Iya, kalau nanya lagi boleh ya Mbak? Boleh dong, silakan Oke. aja. Nah, sebelum kita tanya jawab ke Mbak Diah, saya pengen jelasin nih tentang perusahaan industri, tentang pelaporan sih lebih ke. Jadi setiap pelaku usaha industri di Indonesia wajib menyampaikan laporan data industrinya. Nah, sebelum menyampaikan laporan data industrinya, Sobat Industri harus memastikan bahwa dokumen perizinannya sudah divalidasi. Jadi dokumen perizinan seperti NIB ataupun sertifikat standar dan juga perizinan berusahanya statusnya sudah divalidasi di SINAS-nya di menu perizinan. Ketika Sobat Industri ingin mengklik kirim laporan industrinya, dapat langsung dikirimkan. Seperti itu Sobat Industri. Betul banget Mbak Ai. Dan status valid itu baru bisa muncul ketika dokumen-dokumen itu sudah divalidasi oleh UPP. Makanya harus didahului sebelum mengisi laporan. Karena pertanyaannya itu agak detail dan kasus tertentu, saya mau minta contekan. Tuh, pertanyaannya ada banyak, sekitar 7 pertanyaan Mbak Diah. Siap menjawab. Silahkan Mbak Ai. Jadi pertanyaan pertama itu tentang notifikasi. Gimana nih? Kenapa muncul notifikasi kapasitas produksi melebihi kapasitas terpasang? Itu nggak boleh ya. Oke, jadi Sobat Industri, notifikasi kapasitas produksi tidak boleh melebihi kapasitas terpasang itu muncul karena isian Sobat Industri di kapasitas produksi itu yang lebih besar daripada kapasitas terpasang. Kenapa nggak boleh? Karena begini, kapasitas produksi itu adalah kemampuan optimal perusahaan untuk menghasilkan suatu produk, sedangkan kapasitas terpasang itu adalah kemampuan maksimal perusahaan untuk menghasilkan suatu produk itu, atau biasanya kita identikkan dengan kapasitas mesin. Ya, jadi seumpama Sobat Industri cuma punya satu mesin nih, kapasitasnya 1 tahun 24 juta ton misalkan ya, itu udah operasional 24 jam. Nah, maka itulah kapasitas terpasang perusahaan itu untuk 1 tahun. Kalau kapasitas produksinya itu ketika mesin itu sehari-hari tuh nggak operasional 24 jam. Biasanya bekerjanya tuh cuma 12 jam gitu ya setiap hari. Sehingga kapasitas produksinya itu bukan 24.000 ton tadi, namun 12.000 ton gitu. Nah, inilah yang membedakan kapasitas produksi dan kapasitas terpasang. Kalau kapasitas produksi itu optimal, sedangkan kapasitas terpasang itu maksimal. Mentoknya nih, perusahaan tuh bisa membuat berapa banyak maksimal. Gitu. Nah, iya. Nah, seringnya perusahaan itu terbalik, menganggap kapasitas produksi sebagai kapasitas maksimalnya, sedangkan kapasitas terpasang itu kapasitas produksinya. Nah, ini yang dianulir oleh sistem bahwasanya kapasitas produksi harus kurang dari atau sama dengan kapasitas terpasang. Kalau kapasitas produksi sama dengan kapasitas terpasangnya, maka artinya utilisasinya atau dia kemampuan perusahaan itu sudah optimal, sudah maksimal, sudah mentok
Kalau dia tidak akan bisa menambah kapasitas kecuali dia investasi baru. Apakah itu investasi mesin atau investasi perusahaan baru di pabrik baru. Gitu. Berarti untuk kapasitas produksi itu tidak mungkin melebihi kapasitas terpasang yang sudah default by mesinnya gitu ya Mbak ya? Iya, namun kan Anda nih ada perusahaan yang dia tidak menggunakan mesin, makanya kita identikan kapasitas maksimal itu tadi mengganti sebagai kapasitas terpasang. Mentoknya kemampuan sumber daya perusahaan yang maksimal untuk menghasilkan suatu produk ya, apakah itu mesin kah atau sumber daya keuangan kah, gitu. Yang maksimal itulah menjadi kapasitas terpasangnya. Semoga jelas ya tentang notifikasi kapasitas produksi dari terpasang ini. Selanjutnya pertanyaan kedua Mbak, tentang notifikasi juga. Jadi ada yang minta jelaskan tentang notifikasi perbandingan nilai dan jumlah dari penjualan produk yang tidak wajar. Nilai dan jumlah penjualan produk tidak wajar itu maksudnya nilai per kilogram, harga jual per kilogram dari produk itu di notifikasi dicek oleh sistem itu kurang dari Rp10 atau melebihi 200 triliun rupiah. Per produk itu ya Mbak? Per produk per kilogram. Per produk per kilogram. Ya, per kilogram. Jadi kalau misalkan di notifikasi itu muncul, Sobat Industri harus ngecek nilai produksi yang dilaporkan. Kan di bagian nilai produksi itu ada bagian penjualan. Nah, di bagian part penjualannya itu harus ngecek nih, harga per kilogram yang dijual itu apakah kurang dari Rp10 atau lebih dari 200 triliun rupiah. Kalau itu ada, ya makanya notifikasi itu muncul. Gitu. Kenapa itu nggak boleh? Karena itu kayaknya belum ada ya satu produk per 1 kilogram 200 triliun ya, atau Rp10 gitu. Kalau misalkan memang ada perusahaan yang mengasah memang produk saya harga jualnya per kilonya segitu gitu, kurang dari Rp10, nah itu boleh ya dilaporkan melalui helpdesk supaya atau melalui asistensi supaya kita jadikan pertimbangan untuk kita diskusikan dengan direktorat pembinanya. Mau gimana ini kasus-kasus perusahaan yang seperti itu? Apakah betul ada perusahaan yang nilai penjualan produk per kilogramnya itu kurang dari nilai batas yang kita tetapkan? Gitu, baik. Berarti untuk nilai produksi, nilai penjualan, untuk nilai penjualan dihitungnya per kilogram ya, Mbak. Notifikasi itu menghitung per notifikasinya kilogram. Dihitung per kilogram Sobat Industri. Sebetulnya juga bukan hanya nilai penjualan ya, nilai produksi juga ada penguncian, tapi itu jarang. Yang sering muncul notifikasinya adalah kesalahan di nilai penjualan. Pertanyaan ketiga. Tolong jelaskan tentang notifikasi nilai produksi tidak dapat lebih kecil dari nilai bahan baku. Iya, ini memang pertanyaan sering banget ya muncul dan sering banget ditanyain pelaku usaha saat asistensi. Kenapa nilai produksi tidak boleh lebih kecil dari nilai bahan baku? Seperti kita ketahui, nilai produksi itu adalah HPP dikalikan dengan jumlah produk yang dihasilkan untuk satu produk. Jadi, bagaimana bisa nilai produksi itu menjadi lebih kecil dari bahan bakunya saja? Sedangkan nilai HPP itu, komposisi perhitungannya, itu salah satunya adalah biaya bahan baku. Nah, ya kan? Jadi ketika biaya bahan baku sudah masuk ke dalam kandungan HPP, maka tidak wajar jika bahan bakunya saja menjadi lebih besar dari nilai produksinya. Biasanya kesalahan ini terjadi karena perusahaan melaporkan jumlah bahan baku atau nilai bahan baku itu sebagai bahan baku yang dibeli, bukan yang digunakan. Jadi pastikan kembali laporan yang dilaporkan adalah bahan baku yang digunakan. Sebagai contoh, misalkan saya membuat pisang goreng, tadi saya analogikan, kalau misalkan saya membuat 30 pisang goreng dari satu sisir pisang goreng dengan sisir pisang dengan harga 20.000, kemudian untuk biaya minyak, tepung, dan listrik tenaga kerja itu 10.000 katakanlah, maka setidaknya biaya bahan baku saya itu 30.000 untuk satu sisir, untuk 30.
Iya. ya kan? Maka HPP saya akan menjadi satuannya itu 3.000. Kalau saya membuat 10 pisang goreng ya 3.000 kali 10, 30.000. Iya. Artinya sama dengan bahan baku yang saya gunakan. Tidak mungkin nilai produksi saya menjadi lebih kecil dari bahan baku yang saya beli tadi. Kurang lebih gitu Pak penjelasannya. Oke, semoga Sobat Industri bisa mengerti maksud dan penjelasan Mbak Dia. Jadi memang HP bahan baku itu masuk ke dalam komponen HPP. Seperti itu Sobat Industri. Pertanyaan keempat. Keempat kayaknya. Nah, ada notifikasi yang muncul tentang nilai produksi tidak wajar, sedangkan produksi Sobat Industri memang kecil. Gimana tuh Mbak Dia? Iya, itu notifikasi baru memang ya kita pasangkan di SINAS. Nilai produksi tidak wajar itu karena SINAS sistemnya mencocokkan dengan nilai modal kerja yang diinput perusahaan. Jadi serupa sebenarnya antara nilai produksi dan bahan baku tadi, cuman ini kita bandingkannya antara nilai produksi dengan modal kerja. Kenapa? Tidak wajarnya itu jika sistem mendeteksi nilai produksi yang dilaporkan perusahaan industri itu kurang dari 50% modal kerja yang dilaporkan di triwulan itu dan kurang dari 1 miliar rupiah. Jadi kedua syaratnya harus dua-duanya terpenuhi ya. Kurang dari 50% modal kerja dan kurang dari 1 miliar. Jadi kalau misalkan nih, saya perusahaan industri itu modal kerja saya 1,5 miliar. Ya, 1,5 miliar, tapi saya hanya melaporkan nilai produksinya 500 juta. Ya, kurang dari 50% ya. Dan kurang dari 1 miliar kan? Nah, itu pasti akan muncul notifikasi nilai produksi tersebut tidak wajar. Kenapa? Coba perhatikan notifikasi di bawah keterangan isian modal kerja. Di bawah modal kerja itu sudah kita berikan keterangan bahwasanya modal kerja adalah total penggunaan atas bahan baku, bahan penolong, biaya produksi ya seperti air, tenaga kerja, listrik, bahan bakar, ditambahkan lagi suku cadang, kemudian biaya overhead gitu ya, dan biaya lainnya marketing, distribusi, itu menjadi modal kerja. Maka setidaknya 50% dari modal kerja itu adalah biaya produksi. Biaya produksi artinya bagian dari komponen tadi kita bahas HPP. Ya kan? Jadi kalau misalkan 50% nilai produksinya itu saja tidak mencukupi, artinya perlu dievaluasi nih, apakah modal kerjanya tidak efisien sehingga misalkan dengan 1,5 miliar terus hanya menghasilkan 500 juta, ya kan? Berarti perusahaan harus mengevaluasi nih. Nah, kesalahannya biasanya perusahaan belum menginput semua nilai produksi. Jadi ada barang atau produk yang belum dilaporkan pada menu produksi dan penjualan, atau perusahaan menghitung modal kerjanya terlalu besar. Misalnya bahan baku yang dihitung sebagai modal kerja itu bahan baku seluruhnya tercatat di bagian accounting dibeli nih, modal kerja selama 1 triwulan. Atau ada juga perusahaan yang mungkin menghitung modal kerjanya itu budgeting, alias yang disediakan oleh perusahaan di periode itu, di triwulan itu, padahal belum digunakan. Nah, makanya hati-hati saat menghitung modal kerja Sobat Industri, karena pastikan kembali modal kerja yang dihitung sudah merupakan satu, penggunaan atas bahan baku, penggunaan atas bahan penolong, terus biaya listrik yang sudah keluar, biaya tenaga kerja yang sudah keluar gitu ya, pengeluaran-pengeluaran. Jadi tidak lagi budgeting. Oke, berarti hanya yang keluar saat waktu triwulan tersebut ya, yang digunakan untuk proses produksi ataupun operasional produksi di triwulan itu, yang hanya digunakan pada triwulan itu tersebut. Betul sekali Mbak. Triwulan pelaporan. Cukup jelas ya. Semoga nggak tambah bingung ya dengan penjelasan. Karena itu kan nggak termasuk mesin berarti ya Mbak ya? Tidak termasuk, tapi biaya overhead masuk ke dalam modal kerja. Biaya investasi mesin ada sendiri ya, investasi mesin, investasi lainnya juga ada sendiri. Nah sekalian nih nambahin sedikit ya, yang sering salah nih biasanya.